Kita balik ke sini. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, wali sana ini yang disebut dalam serat wali sono. Nah, ini mungkin ada yang mempertanyakan, Ustaz, wali songo itu tenane ada mboten? Kowe arep ngakoni rapopo, ning kowe salat ganjarane masuk wali songo. Kowe poso ganjarane masuk wali songo. Kowe sedekah ganjarane masuk wali songo. Soalnya siapa? Mereka yang membawa hidayah kepada simbahmu yang ke-37 itu. Masya Allah ya, bahwasanya ternyata bukti sejarahnya apa? Ada 3 pustaka penting terkait wali songo. 1, Handbook van Bonang. Handbook van Bonang itu ada 2 naskah, dua-duanya ditemukan di Koninklijk Archief, arsip kerajaan yang ada di Leiden, di Belanda. Handbook van Bonang A isinya adalah notulensi pengajian yang disampaikan oleh Sunan Bonang. Yang nulis hati-hati mas, nanti ditemukan ternyata notulensi pengajian Salim Afilah. Yang nemukan 100 tahun, 200 tahun lagi. Itu ternyata ada notulensi pengajiannya Sunan Bonang. Handbook van Bonang naskah B ternyata terjadi musyawarah para wali. Ini notulensi permusyawaratan para wali membahas aliran-aliran sesat dan bagaimana cara menanggulanginya. Ini pustaka pertama. Pustaka kedua namanya Keropak Ferrara. Keropak Ferrara ditemukan di Museum Ferrara di Italia. Isinya apa? Notulensi pengajiannya Wong Agung Majapahit alias Susuhunan Gresik alias Maulana Malik Ibrahim. Jauh lebih tua usianya. Disebut sebagai Keropak Jawa atau Keropak Ferrara. Pustaka ketiga adalah Serat Wali Sana yang ditulis zaman Sultan Agung untuk mengabadikan kiprah para wali. Sampai sekarang masih menjadi pusaka-pustaka Keraton Yogyakarta. Masih ada kalau mau lihat. Tiga-tiganya ini masih ada sampai sekarang. Jadi naskah-naskah ini masih ada, menunjukkan eksistensi mereka. Tentang Handbook van Bonang, Schrike yang meneliti naskahnya memperkirakan naskah ini dirampas oleh Cornelis de Houtman, kapten kapalnya Belanda yang pertama mengunjungi Nusantara pada tahun 1596 ketika dia mendarat di Tuban. Diangkutlah ke Belanda. Meskipun yang ngangkut tidak sampai ke Belanda. Cornelis de Houtman mati di Aceh, dibunuh oleh Laksamana Aceh Kemala Hayati, seorang perempuan panglima pasukan Inong Bale yang luar biasa. Jadi teman-teman yang disayang Allah SWT, ini 3 sumber pustaka sejarah. Yang paling menarik, sebagaimana penelitian dari Pak Wiji Saksono tahun 1964, beliau meneliti 3 naskah ini. Penelitian beliau menghasilkan kesimpulan Serat Wali Sono luar biasa dalam mengabadikan kiprah para wali ini dalam berdakwah di Jawa. Kalau kita gabungkan dengan penelitian hari ini, maka ditemukan bukti-bukti Maulana Malik Ibrahim ternyata kelahiran Azerbaijan. Tahu Azerbaijan di mana? Itu mulai yang peta Yohangel loh. Antum kalau lihat peta dunia, nanti coba cari negara Turki di Asia Barat. Kalau sudah ketemu Turki, geser ke timur dikit, geser ke kanan sedikit, naik ke atas sedikit. Di situ ada Azerbaijan, jejernya Georgia dan lain sebagainya di Asia Barat. Itu tempat asalnya Maulana Malik Ibrahim. Sekolahnya di mana? Sekolah di Mesir. Dari Azerbaijan pergi ke Mesir. Di Mesir menempuh pendidikan. Ketika menempuh pendidikan, dia tertarik pada karya Ibnu Battutah Ar-Rihlah, gitu ya, yang kemudian menceritakan sebagiannya tentang negeri-negeri di Kepulauan Timur di Nusantara. Ini Maulana Malik Ibrahim itu terobsesi maca kuwi. Keren, iki aku kudu rono. Langsung cari tiket di Traveloka. Ora aneh sama gitu ya. Langsung bicaranya saya harus ke sana karena dia membaca itu terpesona. Ya, Maulana Malik Ibrahim ini terpesona pada tulisannya Ibnu Battutah misalnya tentang Samudra Pasai. Kata samudra oleh Ibnu Battutah ditulis dengan huruf tok. Sumatra Basai. Sumatra Basai, itulah asal muasal kenapa kita menyebut pulaunya sebagai Sumatera. Gara-gara Ibnu Battutah nulis samudra pakai huruf tok. Sumatra Basai. Di sebelah timurnya Jazirah Sumatera,
Dan beliau mengatakan, saya itu lihat di Samudra Pasai itu ingat Andalusia ya bro. Kenapa? Ada bukit bertingkat-tingkat penuh dengan pepohonan, warnanya hijau, sejuk dipandang. Maksudnya Bukit Barisan. Itu oleh beliau kemudian disebut pulau ini seperti Andalus. Maka itulah kenapa Pulau Sumatera juga disebut sebagai Pulau Andalas. Yang beda sak harokat. Nang dhuwur ki biasanya mlentuke sok kehapus gitu ya. Andalus menjadi Andalas gitu. Terus di timurnya ada jazirah namanya Yawah. Kata Maulana, kata Ibnu Battuta, aku belum pernah ke Yawah, tapi aku mendapat kabar penduduk di sana menanam padi-padian yang sangat subur dan mereka peradabannya tinggi dan maju. Sayang belum mengenal agama Islam. Di timur lagi ada namanya Sulawesi, pulaunya besar. Kemudian di sebelah timurnya ada kepulauan luas namanya Jaziratul Muluk, Jazirah Raja-Raja. Kenapa? Karena tiap pulaunya punya raja. Ini Anda kalau ke Maluku beda desa, beda raja. Raja Patisahusiwa, Raja Matulesi, Raja ini. Tiap marga ada rajanya. Di sebelah timurnya lagi ada Jaziratul Oryan. Kata Oryan dalam bahasa Arab artinya orang-orang yang telanjang. Ini jazirahnya orang-orang telanjang. Makanya dulu Gus Dur karena ngerti bahasa Arab, nama Irian oleh beliau diganti menjadi Papua, dikembalikan ke Papua karena Irian ini elik ya artinya. Artinya telanjang gitu ya. Jadi maka diganti menjadi Papua. Nah, tapi Ibnu Battuta itu sampai bikin hipotesis. Ini kayaknya loh ya. Itu Dzulkarnain itu sudah sampai Papua. Kenapa? Karena di surah Al-Kahfi diceritakan Fatba Asababa, Dzulkarnain mengikuti jalur yang dia ikuti sampailah dia ke tempat Matlu Asyams, tempat terbitnya matahari. Di tempat terbitnya matahari dia ketemu siapa? Orang-orang yang didapati hampir-hampir tidak menutupi badannya dengan siter apapun, tidak menutupi baju kepakaiannya. Jadi kalau kata Ibnu Battuta kayaknya itu Dzulkarnain sampai sana. Makanya kalau kita ini membayangkan ya, Jazirah Islam itu sekarang dari Maroko sampai Merauke, dari Maroko sampai Merauke gitu. Nah ini aku ngolek dipotong menang darahnya arek ganti negara ini. Di Maroko sampai Merauke, Masya Allah, jazirah yang luar biasa. Nah kata Ustaz Fadlan Garamatan, sekarang itu di muka bumi ini orang yang sholat pertama kali adalah orang Papua. Iya, tidak ada orang lain yang lebih sholat duluan daripada orang Papua. Orang Papua pertama. Karena Merauke sudah subuh, Masjidil Haram masih Isya. Jadi sholatnya duluan orang Merauke gitu. Sana sudah subuh, ya, Mekah masih Isya. Masya Allah ya, luar biasa. Duluan pokoknya. Saya ngomong begitu sama Ustaz karep mutat ngono ya kena. Tapi Masya Allah ya, ini beliau itu sangat yakin ya. Kita ini calon pewaris peradaban, kebangkitan umat itu di tangan Indonesia. Jenengan pergi ke negara manapun, pengajian orang sing ngene iki ora enak. Insya Allah semangatnya orang bersolat subuh berjamaah, melaksanakan berbagai taklim. Kantor-kantor sekarang Masya Allah kalau duhur bludak berkloter-kloter sholat berjamaah. 7 tahun yang lalu belum kayak begini saudara, belum. Masya Allah, nikmat Allah yang luar biasa. Zaman bapak saya itu, idola anak muda itu namanya si Boy, numpai BMW, sugih, ketua OSIS, berprestasi, pinter main musik, pinter main basket, sholatnya rajin, naik malam dugem. Coba bayangkan tokoh idola zaman itu si Boy. Habis itu lupus. Saya penting bisa melembung ke balon.
Antitesisnya kan gitu ya. Nek si boy itu rapi, jali, wangi, ganteng, lupus, gondrong, anti kemapanan, memberontak, rajin bolos, tapi juga sering bikin baksos. Gila ini. Sekarang tokohnya idola mama, Kori, Pak. Hari Patah Hati Nasional sebagai hashtag itu lebih kuat ketika Muzamil Hasbalah nikah daripada ketika Raisa nikah. Wong Raisa nikah saja ngundangnya Muzamil Hasbalah. Itu kan luar biasa, coba bayangkan. Gak kebayang itu 30 tahun yang lalu. Ibu-ibu sekarang kalau ada calon mantu lamar, coba. Oh, dulu cuma ditanya kerja di mana Mas? Pertamina, mantap. Bagian apa? Distribusi, yaitu jual bensin eceran. Kan dulu cuma ditanya begitu, pekerjaannya apa gitu. Dulu cuma ditanya pekerjaannya apa, gajinya berapa. Sekarang ditanya apa? Nanti pas akad nikah bisa nggak Mas setor hafalan surah Ar-Rahman? Emak-emak zaman now luar biasa, kapok weh gitu kan. Ikhwan-ikhwan. Makanya ngapalin Quran gitu ya. Masya Allah. Ini luar biasa. Kita syukuri. Ini buah dakwahnya Wali Songo. Balik lagi ke cerita tadi ya, Wali Songo. Maulana Malik Ibrahim luar biasa. Datanglah beliau ke Nusantara. Perjalanan dari Mesir sampai Nusantara 2,5 tahun. Itu kalau orang tidak bertekad baja, tidak faida azam tawakkal Allah, itu mutong kok begitu sampai Aden. Atau pilihan mutongnya kan banyak ya, sampai Aden atau sampai Maskat atau sampai Gujarat atau sampai Pasai atau sampai apa namanya, sampai Palembang, sampai Banten, sampai Tuban. Mau mutung di mana saja itu pilihannya banyak. Tapi beliau tidak mutung. Walaisa mutung fisabilillah. Nggak ada yang disebut mutung fisabilillah. Akhirnya apa? Beliau sampai ke Nusantara, ke Gresik. Sampai di Gresik apa yang terjadi? Beliau menemukan masyarakat sedang dilanda krisis berat. Apa itu? Krisis pangan, di mana terjadi perang Paregreg. Perang saudara yang luar biasa antara Wikramawardhana, menantunya Hayam Wuruk, dengan Bre Wirabumi, anaknya Hayam Wuruk dari Selir. Posisinya Wikramawardhana di Tawuran Mojokerto, posisinya Bre Wirabumi di Belambangan alias Banyuwangi. Jadi waktu itu perang antara Mojokerto versus Banyuwangi. Bukan cuma perang supporter bola. Ini dahsyat perang tenanan. Luar biasa sampai terjadi pertumpahan darah, rakyat ketakutan, lari ke pegunungan, sawah-sawah terbengkalai, nggak ada produksi, pasar macet. Maulana Malik Ibrahim datang, maka yang dibangun pertama bukan pesantren, tapi khudil afwa wa amr bil urfi wa arid anil jahilin. Kunci yang di situ, apa yang beliau bangun pertama? Yang beliau bangun pertama bendungan dan nyetak sawah baru. Mengumpulkan rakyat, bro. Wangi bro, kita bikin sawah bro. Saya punya pengalaman di Mesir itu ada Fellahin, petani-petani Sungai Nil, itu ngelola air Sungai Nil yang kadang-kadang meluap, kadang-kadang kering. Itu dikelola dengan baik, jadi pertanian yang subur. Ini berantas sama bro, kita bisa kelola. Ayo kita kelola bro. Rakyat datang, berduyun-duyun membantu beliau, makin banyak. Setiap hari rakyatnya menyaksikan Maulana Malik Ibrahim, kalau pagi, kalau siang, kalau petang, kalau sore, kalau petang, kalau malam, itu madhep ngulon jengkang jengking. Kanjeng susuhunan. Nah, kata awalnya adalah susuhunan. Susuhunan itu artinya tempat minta bantuan. Maka kemudian disingkat karena susuhunan itu terlalu panjang menjadi sunan. Kanjeng Sunan kok madhep ngilen jengkang jengking itu apa? Salat niku napa? Manembah dumateng sinten? Gusti Allah. Gusti Allah niku napane Bathara Guru. Nah, pertanyaannya warga kan begitu ya. Itu apanya Sang Hyang Siwah nih? Oh, dijelaskan pelan-pelan didakwai. Menurut surat Walisana datang berikutnya, namanya Maulana Abdurrahim Al-Maghribi. Kalau disebut Al-Maghribi berarti berasal dari Maghrib. Maghrib itu mana? Dekat-dekat Isya ya. Maghrib itu Maroko. Jadi satu alma mater dengan Ustadz Abdul Somad ya. Beda generasi. Maulana Abdurrahim Al-Maghribi datang ke Nusantara, ketemu Maulana Malik Ibrahim, tanya, aku enaknya ngapa bro, dakwah bro.
wah sini banyak tukang santet sini ini banyak dukun, sini ini banyak keramat-keramat serem-serem, sampean rukyah gimana? Asyap. Maka kemudian dia merukyah kemana-mana. Jadi tukang sihir dikalahkan, tukang santet dikalahkan, dukun-dukun dikalahkan, tempat-tempat keramat di rukyah oleh beliau, bersih ketika itu. Makanya nanti cucunya dari pihak ibu, namanya Sunan Kalijaga, ketika membuat film animasi pertama di dunia, namanya Wayang Kulit. Disney nggak ada apa-apanya, apalagi ceritanya cuma Aladin gitu. Ini luar biasa. Beliau menyusun sebuah cerita dari cerita yang dikenal masyarakat. Saya pernah ditanya, Sunan Kalijaga kok menggunakan cerita yang jelas-jelas mitologi Hindu untuk berdakwah? Ini kunjuk hukumnya apa? Boleh. Dalilnya kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nyebut hada Robbi kepada bintang, bulan, matahari. Pertanyaannya, itu kisah apa? A. Kisah Ibrahim mencari Tuhan. B. Kisah Ibrahim berdakwah. Semua mufasir sepakat itu kisah Ibrahim berdakwah, bukan Ibrahim mencari Tuhan. Cuma di Indonesia sering dijuduli kisah Ibrahim mencari Tuhan. Ini pelanggaran berat karena kata Allah, wa makana minal musyrikin. Ibrahim itu sejak semula tidak pernah sedikit pun, sedetik pun menjadi musyrik. Belum pernah. Ibrahim itu nggak pernah nyembah mbah bintang, nyembah bulan, nyembah matahari. Never bro, never ever bro. Gak pernah. Nah, kalau begitu Pak Ibrahim mengatakan, oh bintang api bro, hada Robbi, sesembahnya dia bro. Oh bintangnya hilang bro, ganti bulan. Lu api bro, kok kerowak ya bro, lama-lama habis. Wah ini bukan bro, hada akbar, ini yang paling gede bro, namanya matahari. Wih, nek malam kok nggak ada ya bro, terus kita kalau malam diurusi siapa bro? Wah raberes sih bro. Kalau begitu Tuhan kita adalah yang menciptakan ini semua, namanya Allah. Mufassirin berpendapat itu dakwah Ibrahim. Dalil ini yang dipakai Sunan Kalijaga. Kita masuk menyelami cerita, cuman ceritanya kita ubah. Di India dewa-dewanya maksum, tidak bisa berbuat dosa. Di Jawa dewanya salah terus, sering dijewer sama Semar, karena Semar ini ternyata adalah perwujudan dari kakek beliau, orang suku Berber, kulitnya kehitaman, tinggi besar, gede. Nah kemudian coba Anda cari Semar di India, nggak ada. Semarnya itu dari Maroko, terus digambar di Jawa. Dan ini revolusi. Dulu wayang itu bentuknya wayang beber, digambar per adegan Pak. Jadi ada adegan digambar, dan gambarnya itu naturalis, orang ya bentuknya kayak orang. Itu penontonnya maksimal 12. Begitu Sunan Kalijaga berkreasi, digambar bukan gambar orang, tapi gambar karakter. Anda coba lihat wayang, ada nggak manusia yang kayak wayang? Nggak ada, serem. Kalau ada orang ganteng kok kayak Arjuna wayang, perutnya kecil banget itu, terus tangannya panjang sampai bawah itu, ganteng nggak kira-kira? Nggak, jerangkong Bu. Tapi coba perhatikan, kenapa jadi estetis, jadi indah? Itu hebatnya Sunan Kalijaga. Maka gambar itu gambar karakter. Kenapa? Matanya kesatria kecil-kecil, matanya Arjuna, matanya Krishna, matanya Yudhistira, semuanya kecil Pak. Kenapa? Gotul basor, menahan pandangan. Bandingkan motone buto terong, motone buto cakil, motone semua raksasa, Rahwana, Batara Kala, gede-gede, soalnya jelalatan. Mata keranjang. Perutnya perhatikan, perutnya para kesatria kecil-kecil, rajin puasa Senin Kamis sih. Perutnya raksasa gede-gede, tamak serakah, nggak peduli hal haram. Mulutnya Krishna, mulutnya Arjuna, kecil atau besar? Kecil, jelirit, tipis. Kenapa? Hifdul lisan. Sementara yang raksasa-raksasa beleweh. Kenapa? Terocoh. Omongannya itu nggak karu-karuan, sama. Maka dibentaskan wayang itu. Kalau pas dalang Sunan Kalijaga itu masuk monggo, sak deringipun nonton wayang kedah bayar.
Bayaripun apa Kanjeng Sunan? Bayaripun namung mantra rapalan mangke kula tuntun. Dos pundi uninipun Kanjeng Sunan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namung ngoten niku. Heeh, wis saged semua? Ya. Begitu wayang dipentaskan, diterangkan makna asyhadatain. Lalu penonton merasa sadar, loh Kang, kita tadi pindah agama toh Kang? Wah, dibaca piye? Wah, dijebar Kanjeng Sunan kali kok piye? Nah, ini jebakan fi sabilillah yang dipasang oleh Sunan Kalijaga. Jadi budaya digarap luar biasa, teman-teman yang disayang Allah, luar biasa. Jadi kita meneruskan, ada ulama Aliuddin dan Taqiyuddin, itu kerjanya dakwah di pelabuhan, oleh Semarang. Bro, daripada mampir belok ke situ bro, itu dulu namanya Sunan Kuning misalnya gitu ya. Terus harus ngaji bro, ngaji. Aro masjid bro, masjid ngopi. Kopinya digiling bukan digunting bro. Ya ngono kopi digunting zaman itu jelas bid'ah itu gitu. Kopi itu ya aslinya digiling bukan digunting. Masa, Masya Allah. Terus setelah itu ada namanya Maulana Ahmad Rahmatullah, datang ke Jawa, itu jadi guru tata negara Kerajaan Majapahit, diberi tempat di Ampel Denta di Surabaya. Ini pertama yang dibikin bukan sekolah agama, tapi sekolah tata negara. Jadi guru itu, beliau bukan guru agama pertama-tama, guru PPKN. Guru PPKN. Terus, Masya Allah, pangeran-pangeran, anak adipati, anak bangsawan, sekolah ke situ. Dakwahnya strategis ya. Strategis kata Pak Habibie, strategis ya pakai kha. Strategis. Kemudian datang lagi Maulana Ja'far As-Sadiq, masih kecil, sama bapaknya Maulana Usman Haji, asalnya di mana? Palestina. Datang ke Jawa direkomendasikan oleh Maulana Ahmad Rahmatullah alias Sunan Ampel, jadi apa? Pelatih tentara, military instructor of the kingdom of Majapahit. Itu kan? Ini ada buktinya, bahkan dilacak di buku sejarah dalam Watu Renggong dari kerajaan Gel-Gel di Bali, di mana Raja Kresna Kepakisan dari dinasti Dalem Watu Renggong diceritakan berkunjung ke Majapahit, pulangnya dikasih hadiah 60 orang prajurit terbaik. Kira-kira wisudawan akmil terbaik, 60 orang ini dikasihkan ke Bali, dan 60-nya semuanya nyama selam. Nyama artinya saudara, selam artinya Islam. 60 muslim pertama di Bali. Itu didikannya Maulana Usman Haji. Anaknya Maulana Ja'far Shadiq pergi ke pantai utara berdakwah. Di situ saking kangennya sama tanah kelahiran, dia bikin masjid, nama masjidnya sama dengan nama masjid di tempat kelahirannya, yaitu Masjid Al-Aqsa. Dia kemudian kota itu tempat dia berdakwah diberi nama dengan nama yang sama dari nama kota kelahirannya. Namanya Al-Quds. Baitul Maqdis alias Yerusalem yang disebut waktu itu Al-Quds. Ya, Al-Quds ini kok nek wong Jawa rada angel, nyekluk aja. Al-Quds angel banget itu. Maka kemudian disebut oleh orang Jawa sebagai kota Kudus. Oleh karena itulah kota Kudus itu ada jenang namanya Mubarak, karena itu alladzi barokna haulahu gitu. Maka saya keberatan kalau disebut kota kretek, karena dia adalah kota dakwah, mercusuar dan prasasti hubungan yang sangat erat antara Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dengan Indonesia. Itu di sana. Dakwah terus berlanjut. Ini anak-anak muda ini punya generasi kedua, dakwah. Ada Maulana Ishaq bin Maulana Ibrahim As-Samarqandi. As-Samarqandi berarti asalnya dari Samarkand. Samarkand di Rusia Selatan. Datang jadi dokter, Pak. Maulana Ishaq itu dokter. Dia datang ke Belambangan, lagi ada wabah, dia ngobatin wabah, menyembuhkan wabah. Diambil mantu sama raja, Prabu Menak Sembuyu, dinikahkan dengan Dewi Sekardadu, menghasilkan putra namanya Maulana Ainul Yakin. Maulana Ainul Yakin gede disebut Raden Paku sama kakeknya. Kemudian dia menjadi Sunan Giri, raja para wali pada zamannya. Mendirikan Giri Kedaton di Gresik.
Dan satu monumen terakhir sebelum ditutup, saya ingin sampaikan hal penting yang sekarang sedang coba dinarasikan negatif oleh teman-teman Islamofobia. Apa itu teman-teman? Sekarang ini ada narasi dari kawan-kawan Islamofobia mengatakan keagungan Jawa, peradaban Adiluhung Nusantara di bawah Majapahit dihancurkan oleh kedatangan Islam. Saya bilang, saya pengen ngomong kasar, dusta. Nek orang ngarepku sing ngomong tak kerawus ra ini. Ini so parah ini ya. Kerawus tenan. Kenapa? Semua sejarawan mengatakan sengkalan jatuhnya Majapahit. Apa sengkalan jatuhnya Majapahit? Sirno ilang kertaning bumi. Kalau diterjemahkan, Sirno 0 ilang 0 kertaning 4 bumi 1. Iso maca ngono ora sampean? Sirno itu 0, ya Sirno kan 0, ilang itu 0, kertaning itu 4, bumi itu 1, 1400 saka, dikonversi menjadi tahun Masehi 1478. Ini mau dinarasikan seakan-akan ketika itulah Islam Demak menyerang Majapahit. No big no. Ora iso ya, ora iso. 1478 di semua sejarawan, Pak Slamet Mulyana gitu ya, Dr. Haji de Graaf, semuanya sepakat itu bukan penyerbuan Demak. Karena Demak itu menurut Pak Solihin Salam ketika akan menyerang Majapahit, ada orang memprovokasi, Raden Patah ayo tuntaskan dakwah, serbu Majapahit. Kata Raden Patah, sebentar saya tanya para wali. Apa kata para wali? No. Raden Patah, no, jangan. Orang Jawa ini sangat sensitif pada bakti orang tua. Kalau sampean menyerbu Majapahit, bapak sampean masih jadi raja di sana, namanya Raja Brawijaya V, maka Anda akan dianggap anak durhaka. Orang Jawa nggak akan mau masuk agamanya anak durhaka selama-lamanya. Sabar, sabar, sabar. Akan Allah bukakan pintu dakwah, insya Allah. 1478, Girindrawardana, Dyah Ranawijaya, Adipati Keling dari Kediri, melakukan kudeta besar-besaran ke Majapahit. Brawijaya V jatuh, lari ke Gunung Lawu. Maka Girindrawardana menjadi raja namanya Brawijaya Brawijaya 6. Dia sudah bukan dinasti Majapahit sebenarnya. Dia kudeta. Ternyata Girindrawardana ini ingin menyatukan agama Islam dan agama Hindu. Dia bikin agama baru campuran Islam dan Hindu. Mumet toh. Wong Hindu ya ora seneng, wong Islam ya ora seneng akhirnya. Akhirnya ada seorang patih Hindu namanya Patih Udara melakukan kudeta kepada Girindrawardana tahun 1501. 1501 kudeta lagi di Majapahit yang kedua kalinya. Nah, Patih Udara ini jauh lebih agresif menyerang Islam dari semua raja Majapahit yang pernah ada. Maka dia tahun 1503 melakukan penyerbuan ke Giri Kedaton, ke pesantrennya Sunan Giri. Inilah yang oleh Demak kemudian oleh para wali dimaklumkan sebagai tanda dimulainya jihad fisabilillah. Maka Raden Patah CS bukan menyerang kerajaan ayahnya, tapi menyelamatkan kerajaan ayahnya dari pemberontak dan pengkudeta. Itulah kenapa rakyat Majapahit berduyun-duyun membantu, berduyun-duyun berpihak pada Raden Patah. Bagaimanapun juga Raden Patah putranya Brawijaya V, sah dinasti Majapahit dibandingkan Girindrawardana atau Patih Udara yang jelas bukan bangsawan kelas wahid, bukan bangsawan kelas dalam di istana Brawijaya. Paham ya? Jadi ini narasinya teman-teman Islamofobia sekarang mau menyebutkan Islam penghancur peradaban. Enggak bisa. Justru Islam yang memulai peradaban yang sangat indah di tanah Jawa ini. Coba Anda perhatikan kenapa Raden Patah itu sangat dicintai rakyat. Cari istananya, ketemu apa enggak? Enggak ada. Karena istananya begitu sederhana, terbuat dari kayu, tidak seperti bangsawan-bangsawan lain. Pokoknya setara dengan rakyatnya. Dakwah dipancarkan dari Masjid Agung Demak dengan syiar yang luar biasa. Dan inilah asam manisnya, asemnya ya asemi gitu. Daripada orang-orang yang Islamofobia tadi asemi wa arid anil jahilin, tapi kita tahu manisnya, kita merasakan sampai sekarang. Coba sekarang sampean ditantang 9 orang dikirim ke Tiongkok, kasih waktu kurang dari 50 tahun mengislamkan seluruh Tiongkok. Iso ora? Mosok ra iso. Bismillah. Mengatakan jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا عانق الكون بشرى بث
في الروح عطرا والرضا في دجاه سابق في شجوني. عيدنا جئت أهلا وطئت فينا